Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas online PPKN SMA. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pada kelas 11 semester Gasal kompetensi dasar 3.1 menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah yang dibawa sejak lahir. Hak asasi manusia muncul dari keyakinan manusia itu sendiri bahwasanya semua manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa adalah sama dan sederajat. Sedangkan kewajiban asasi manusia adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban asasi manusia tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Macam-macam kewajiban sebagai warga negara. Berikut adalah macam-macam kewajiban sebagai warga negara yang kita lakukan dalam proses hidup kita selama ini. Seseorang akan mendapatkan haknya dikarenakan terpenuhinya kewajiban yang dimiliki. Misal, seorang pekerja mendapatkan upah setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Hak asasi manusia. Sering sekali kita mendengar istilah penegakan HAM dan sebagainya. Hak asasi manusia itu sendiri merupakan hak yang melekat pada setiap diri manusia sejak ia dilahirkan di dunia. Ada 4 ciri hak asasi manusia, yaitu hakiki, universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi. Hakiki berarti hak asasi manusia adalah hak asasi setiap umat manusia yang sudah ada sejak lahir, yang sudah melekat pada setiap manusia. Universal berarti hak asasi manusia berlaku untuk semua orang, tanpa memandang status, suku bangsa, gender, ataupun sebagainya. Semua orang pasti memiliki hak asasi manusia, tidak ada yang membedakan. Yang ketiga, tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Berakhirnya hak asasi manusia ketika manusia tersebut sudah meninggal. Otomatis dia tidak memiliki hak asasi lagi. Ketika dia masih hidup, hak asasi masih melekat pada setiap manusia tersebut. Yang keempat, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik hak pribadi, hak politik, hak hukum, dan hak sosial budaya. Berikut adalah macam-macam hak asasi manusia. Banyak sekali hak asasi manusia yang kita dapatkan sebagai warga negara Indonesia. Ada hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi hukum dan pemerintahan, hak asasi peradilan, dan hak asasi sosial budaya. Instrumen dasar hukum hak asasi manusia. Ada instrumen HAM nasional. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada pembukaan dan dalam batang tubuh di pasal 27 sampai pasal 34.
Kedua adalah TAP MPR, yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak. Berikut adalah penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sedangkan kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan dan keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Selanjutnya, faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya, penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan yang lain. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan memicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Selanjutnya adalah penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi juga dapat memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Yang ketiga adalah yang terakhir adalah kesenjangan teknologi. Kesenjangan teknologi. Yang keempat adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Berikut adalah kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah kasus Tanjung Priok tahun 1984. Kasus ini terjadi pada tanggal 12 September. Korban yang jatuh menurut catatan media massa sebanyak 79 orang. Dalam kasus Tanjung Priok, menurut laporan Komnas HAM, telah terjadi pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan, penangkapan, dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, serta penghilangan orang secara paksa. Selanjutnya adalah kasus Marsinah tahun 1993. Marsinah adalah karyawati PT CPS. Ia adalah seorang aktivis buruh. Pada tanggal 9 Mei 1993, mayat Marsinah ditemukan di Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Selanjutnya adalah kasus pembunuhan Munir. Munir adalah seorang aktivis HAM pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Dia meninggal di pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA974 ketika sedang menuju Amsterdam
untuk melanjutkan kuliah pascasarjana pada tanggal 7 September 2004. Selanjutnya adalah tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti tahun 1998 merupakan tragedi yang masih membekas dalam ingatan bangsa Indonesia saat ini, di mana dalam tragedi tersebut terjadi aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa untuk menuntut lengsernya Presiden Soeharto pada masa itu. Dalam tragedi ini juga terjadi aksi penembakan oleh aparat penegak hukum terhadap mahasiswa yang mengikuti aksi demonstrasi tersebut. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelainan secara hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi seseorang. Sedangkan pengingkaran kewajiban asasi manusia adalah suatu proses, cara, atau perbuatan mengingkari. Pengingkaran juga bisa diartikan sebagai pelanggaran, sehingga pengingkaran kewajiban negara merupakan pelanggaran warga negara terhadap kewajiban-kewajibannya. Oke, penjabaran materi yang belum ada pada modul sudah Budina sampaikan. Untuk selanjutnya, kalian harus menjawab kuis yang Budina berikan dalam kolom komentar, sertakan juga kelas dan nama pada jawaban kalian. Untuk kehadiran, Budina anggap hadir ketika kalian menjawab kuis yang Budina ajukan disertai dengan kelas dan nama untuk merekap kehadiran kalian masing-masing. Nomor 1. Mengapa hak asasi manusia bersifat universal dan tidak dapat dicabut ataupun dikurangi? 2. Apakah pelaksanaan hak asasi manusia dapat diterapkan secara mutlak? 3. Mengapa selain memiliki hak asasi, manusia juga memiliki kewajiban asasi? Kerjakan pertanyaan tersebut dengan baik, dan apabila ada yang belum paham bisa ditanyakan juga di kolom komentar. Selamat mengerjakan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.